Halo teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan tentang sistem gerak manusia. Teman-teman, kalian tahu tidak apa itu alat gerak pada makhluk hidup? Alat gerak makhluk hidup terdiri dari alat gerak aktif berupa otot, yang kedua alat gerak pasif berupa tulang. Teman, mari dengar penjelasan tulang. Tulang disebut alat gerak pasif, dikarenakan tulang tidak bisa digerakkan sendiri tanpa bantuan otot. Proses ossifikasi disebut osteogenesis adalah suatu proses pembentukan tulang baru oleh sel yang disebut dengan osteoblast. Tulang bisa tumbuh menjadi panjang tergantung pada tubuh manusia. Tulang rawan. Tulang ini terdiri dari sel-sel tulang rawan. Tulang rawan merupakan jaringan pengikat pada khusus yang terdiri atas sel kondrosit dan matris. Tulang keras. Tulang keras dibentuk oleh sel pembentuk tulang osteoblast. Tulang keras ini banyak mengandung zat kapur, sedikit zat perskat, dan bersifat keras. Tulang berdasarkan bentuk. Tulang pipa. Pipa atau panjang. Tulang panjang memiliki rongga dan bertugas untuk menopang kerangka tubuh manusia. Tulang pipih. Tulang ini memiliki area di permukaan yang melindungi otot yang terdapat pada tulang tersebut. Tulang pendek. Tulang pendek ini bertugas untuk memungkinkan manusia untuk menggerakkan tubuhnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang otot. Otot merupakan alat gerak yang aktif berupa kumpulan sel otot yang membentuk jaringan dan berfungsi untuk menggerakkan tubuh. Saat bergerak, otot melakukan kontraksi dan relaksasi. Fungsi otot: menjalankan dan melaksanakan kerja, menunjang pergerakan tubuh, menjaga stabilitas tubuh, menjaga postur tubuh. Otot berdasarkan bentuk dan cara kerjanya. Otot polos. Ciri-ciri berbentuk gelondong dengan kedua ujungnya yang meruncing. Contohnya, pembuluh darah dan saluran pencernaan dan kandung kemih. Otot jantung. Ciri-ciri otot jantung berbentuk serabut lurik yang bercabang-cabang. Contoh, di tengah jantung. Otot lurik. Ciri-ciri, otot lurik berbentuk silinder yang memiliki bagian gelap dan terang sehingga tampak seperti lurik. Contoh, otot lengan, otot kaki, dan otot leher. Otot berdasarkan tujuan kerja. Otot antagonis. Otot antagonis adalah gerak dua buah otot yang saling berlawanan. Contoh, otot tricep dan bicep yang membantu kita untuk membengkokkan tangan dan meluruskan tangan. Otot sinergis. Otot sinergis adalah gerakan dua otot yang sama arahnya, bekerja sama untuk menghasilkan gerakan supinasi dan pronasi. Macam-macam gerak otot. Menekuk, contoh, gerak fleksi seperti gerakan jongkok dan menekukan sendi. Menekan, contoh, gerakan fleksi plantar atau gerakan saat menekan pada mobil atau berjinjit. Menaikkan, contoh, gerakan mengunyah atau mengangkat bahu. Memutar, contoh, gerakan pronasi atau memutar tangan sampai ke belakang bahu. Jauh dekat tubuh, contoh, gerakan eksentri saat meluruskan sendi. Sendi. Nah, teman-teman, inilah organ sistem peredaran darah pada tubuh kita. Jantung. Yang pertama tulang leher, yang kedua tulang pinggul, yang ketiga tulang pergelangan kaki, yang keempat tulang hasta, dan yang kelima tulang pergelangan tangan. Mari bernyanyi. Lagu organ pencernaan manusia, nada lagu cinta beda agama. Sekarang bagian kaki ada paling banyak tulang, marilah dengar.
Mari juai. Ada tulang panggul paha, dan juga betis kaki, tulang tempurung ada di kaki. Tulang kering jari-jari kaki, tulang lapak, terakhir tulang pergelangan akan ada di kaki. Mari katong belajar baik-baik jua saudara, itu tulang-tulang di kaki deng lengan. Ada alat gerak manusia di lengan dan di kaki. Pertama tulang lengan atas, tulang pengumpil dan hasta. Ada tulang telapak tangan dan pergelangan tangan. Jari-jari tangan, itu tulang di lengan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang salah satu penyakit dan cara memelihara sistem gerak. Penyakit atau kelainan sistem gerak adalah patah tulang. Patah tulang adalah terputusnya kontinuitas tulang. Cara memelihara organ sistem gerak adalah menghindari benturan keras, menghindari kecelakaan, perbanyak makan bergizi. Sistem peredaran darah. Nah, teman-teman, inilah organ sistem peredaran darah pada tubuh kita. Yang pertama, aorta. Yang kedua, atrium kiri. Yang ketiga, ventricle kiri. Yang keempat, atrium kanan. Yang kelima, katup triscupidalis. Yang keenam, ventricle kanan. Pembuluh darah. Terbagi atas tiga, yaitu arteri seluruh tubuh, kapiler. Fungsinya memfasilitasi pertukaran oksigen dan CO2. Vena, fungsinya membawa darah ke yang kaya CO2 kembali ke jantung. Darah, fungsinya adalah untuk menjadi pengangkut zat makanan, oksigen sisa-sisa metabolisme, dan hormon di dalam tubuh. Terbagi atas dua, yaitu cair dan padat, berfungsi menjaga keseimbangan asam basa jaringan tubuh untuk menghindari kerusakan. Sel-sel darah terbagi tiga, yaitu eritrotrosis, fungsi mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengambil sisa CO2 ke paru-paru. Yang kedua, leukosit, fungsi melindungi tubuh dari infeksi. Yang ketiga, trombosit, fungsi proses pembekuan darah. Nah, dalam tubuh kita ada dua jenis peredaran darah, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kedua jenis peredaran darah ini terjadi bersamaan. Peredaran darah besar adalah proses darah mengalir ke seluruh tubuh, sedangkan peredaran darah kecil adalah proses darah mengalir ke paru-paru. Inilah proses yang terjadi pada peredaran darah besar. Yang pertama, ventricle kiri, yaitu darah membawa oksigen ke jantung. Yang kedua, vena pulmonalis, setelah CO2, kemudian CO2. O2. Kapiler pada perut dan kaki. Darah mengambil karbon dioksida dari seluruh tubuh. Vena cava, membawa karbon dioksida. Ventrikel kanan, karbon dioksida masuk ke dalam jantung. Inilah proses yang terjadi pada peredaran darah kecil. Yang pertama, ventrikel kanan, darah membawa karbon dioksida. Yang kedua, atrium kanan, dari aorta ke paru-paru. Yang ketiga, paru-paru. Darah menukar karbon dioksida dengan oksigen di vena pulmonari. Vena pulmonari, darah membawa oksigen ke jantung. Atrium kiri, darah kaya oksigen masuk ke jantung. Nah, sekarang kita akan membahas tentang salah satu penyakit dan cara memelihara sistem peredaran darah.
Penyakit atau kelainan sistem peredaran darah. Demam berdarah. Demam berdarah disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Cara memelihara organ sistem peredaran darah adalah menjaga kebersihan rumah, rajin membersihkan tempat penampungan air, rajin mengkonsumsi vitamin. Terima kasih teman-teman.